Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan menurut saya hari ini kita mendapatkan berita yang sangat besar untuk Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Namun sebelum videonya saya lanjutkan, kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,08 triliun dolar atau naik sekitar 0,02%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.078, Ethereum 1.658, BNB 312, XRP 0,37, Cardano 0,5, Solana 39, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 8,35 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Top performernya adalah BNB guys, dengan kenaikan 4,01% ke 312 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, setelah beberapa hari belakangan kita terus-menerus mendapatkan beberapa berita negatif, dominan berkaitan dengan hacking yang terjadi di beberapa platform, hari ini akhirnya kita mendapatkan beberapa sentimen positif. Dan menurut saya berita terbesarnya hari ini adalah ini guys. Coinbase partners with BlackRock to create new access points for institutional crypto investing. Jadi Coinbase berpartner dengan salah satu perusahaan asset manager terbesar di dunia guys, namanya BlackRock. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu BlackRock, nah kalian bisa baca di Wikipedia, pasti banyak banget penjelasannya. BlackRock adalah sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di sektor finansial. Fokusnya itu adalah industri jasa investasi, tapi bukan itu yang spesial. Spesialnya apa? Mereka mempunyai aset under management atau aset dalam pengelolaan itu adalah 10 triliun dolar guys. Bukan rupiah ya, 10 triliun dolar. Sedangkan kalau kita lihat market cap kripto secara keseluruhan saja sekarang itu kurang lebih hanya 1 triliun dolar. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa besar perusahaan yang namanya BlackRock ini. Dan sekarang mereka mempunyai akses ke kripto, khususnya Bitcoin dulu ya guys, melalui Coinbase. Jadi Coinbase itu ada platform yang namanya Coinbase Prime. Ini memang dikhususkan untuk para investor yang bersifat institusi lah gitu. Dan nanti BlackRock bisa menggunakan platform ini untuk gitu ya, kalau pengen beli Bitcoin dan lain sebagainya melalui Coinbase Prime. Ini tentunya membuka keran baru gitu ya bagi uang-uang institusi untuk masuk ke dunia cryptocurrency. Kalian bisa bayangkan kalau nggak usah banyak deh, misalnya dari 10 triliun dolar aset under management yang mereka masukin, ya anggap cuma 2% gitu dari totalnya. Itu sudah berapa gitu guys? Atau bisa jadi 10%. Kalian bisa hitung sendiri, dari 10 triliun dolar, kalau 10% berarti 1 triliun dolar. Atau nggak usah muluk-muluk deh 10%, 2% saja. Itu berarti kurang lebih 200 billion dolar. Dan itu bisa mendorong kripto tentunya kembali naik ke atas. Tapi tentunya sekarang kita belum melihat efek yang terlalu signifikan terjadi, tapi kita udah melihat ada progres di belakang layar. Sedikit demi sedikit adopsi mulai terjadi, perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock juga sepertinya mulai pengen nyemplung ke dunia kripto. Itu adalah berita baiknya. Gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama guys. Apakah menurut kalian gitu ya, dengan banyaknya institusi-institusi besar yang masuk nantinya, itu akan berdampak baik atau buruk nih kira-kira ke dunia kripto guys? Silahkan kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalian juga jangan sampai lupa guys bahwa kita sekarang sudah di tanggal 5 Agustus 2022. Saya sering sampaikan di beberapa video yang lalu bahwa kemungkinan para investor menunggu nih guys hari ini. Kenapa? Karena ada data non-farm payrolls dan juga unemployment rate nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kita bakalan melihat data tingkat pengangguran di Amerika Serikat apakah masih sekuat yang disampaikan oleh kakek Powell, atau kita udah melihat unemployment rate sudah start naik guys. Dan ini tentunya adalah data yang sangat masif. Kenapa? Karena ini juga adalah salah satu data yang bakalan menentukan kebijakan moneter
the Fed berikutnya. Walaupun di bulan Agustus ini kita nggak akan ngelihat Fed interest rate decision ya, alias tidak akan ada keputusan suku bunga, baru akan ada lagi bulan September nanti. Oke. Kenapa dikhawatirkan unemployment rate bisa naik? Karena pertama gini, interest rate atau suku bunga itu terus-menerus digenjot naik. Sehingga sulit gitu ya bagi orang-orang atau perusahaan-perusahaan untuk meminjam uang sekarang. Bunganya sangat besar. Otomatis untuk ekspansi itu agak sulit. Yang ada sekarang orang sedang ngerem untuk spending gitu ya, karena inflasi lagi tinggi, interest rate juga tinggi, jadi orang males mau spend. Uangnya pengennya ditabung aja. Nah, kalau misalnya nggak ada orang spending, ya perusahaan-perusahaan juga bakal melarat gitu. Kenapa melarat? Ya nggak ada orang yang membeli produknya. Nah, ketika perusahaan tersebut melarat, apa yang mereka akan lakukan terlebih dahulu? Ya mereka harus pikir, saya harus kurangin cost saya nih, karena penghasilan udah mulai kurang. Kurangin cost-nya caranya gimana? Salah satunya adalah dengan ya PHK para karyawannya. Nah, ketika mem-PHK para karyawannya, yang terjadi apa? Unemployment rate di sini bakalan naik. Alias tingkat pengangguran di US itu bakalan naik sedikit demi sedikit. Nah, itu yang menurut saya bakalan terjadi ya dalam beberapa bulan ke depan. Kita bakalan melihat unemployment rate juga start naik. Karena ada tingkat inflasi yang tinggi dan juga karena interest rate yang terus-menerus dinaikkan oleh the Fed. Kita bakalan cek nanti. Antara bulan ini atau mungkin baru start bulan depan atau 2 bulan lagi. Tapi menurut saya dalam waktu dekat gitu ya, harusnya unemployment rate bakalan mendapatkan kenaikan. Oke. Nah, yang berikutnya ini juga adalah sebuah sentimen positif guys, datangnya dari Jepang. Katanya di sini after 4 years, Japan brings back its first crypto ATM. Jadi 4 tahun yang lalu sebenarnya di Jepang udah ada ATM kripto, cuma karena bermasalah dan kehack, itu akhirnya tidak dipakai lagi. Dan kali ini mereka kembali berencana untuk memasang ATM kripto melalui salah satu local exchange yang bernama Gayako. Mereka akan masang sekitar 130 kripto ATM dalam 3 tahun ke depan. Itu rencananya di Tokyo dan Osaka. Nah, kalau misalnya kalian pengen pakai, itu kalian bisa withdraw atau menarik uang maksimal $747 atau sekitar 100.000 Japanese yen per transaksinya. Sedangkan per harinya itu dipatasi hingga $2.243 atau sekitar 300.000 yen untuk mencegah namanya money laundering. Jadi tentunya ini adalah berita baik ya untuk di Jepang. Bisa jadi ini juga memicu kenaikan dari segi pariwisata ya, orang-orang yang penasaran mungkin gimana cara kerja kripto ATM sih gitu kan. Lalu gimana sih rasanya kalau misalnya saya gunakan kripto saya sebagai alat pembayaran dan lain sebagainya. Mungkin mereka bakalan ke Jepang dan coba gitu ATM kripto di sana. Dan juga memang mereka masangnya di kota-kota yang sering dikunjungi oleh para turis ya, Tokyo dan Osaka. Ya tentunya saya juga pengen gitu, kalau misalnya di Indonesia kita melihat ada dipasang ATM-ATM kripto di berbagai ibu kota provinsi, sehingga kita masing-masing bisa coba gitu. Dan pada akhirnya, aset kripto kita itu nggak hanya sekedar menjadi aset investasi, tapi bisa kita gunakan juga untuk keperluan sehari-hari. Kalau sekarang kan kita cuma bisa, ya palingan asetnya mau diapain lah, paling cuma bisa staking, bisa trading doang, gitu kan? Atau kalian cuma untuk investasikan. Tapi belum bisa kalian gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kalaupun bisa ya kalian harus convert dulu, misalnya harus jual dulu ke dalam rupiah dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kan sistemnya sudah lebih gampang gitu. Kalian dibuatin satu kartu, kemudian kalian tinggal masukin kartunya, aset kripto kalian jual dan keluarnya dalam bentuk fiat, dalam bentuk rupiah. Kalau di Jepang ya bentuknya Japanese yen. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya ke depan kita terus melihat adopsi terjadi di Bitcoin dan Indonesia tidak terlalu ketinggalan lah. Saya juga pribadi pengen gitu merasakan gimana sih rasanya gitu menjadikan aset kripto kita itu sebagai alat transaksi kita sehari-hari. Jadi ini juga ada berita baik. Selain ini juga untuk kalian yang merupakan pengguna Voyager Digital, pada akhirnya kalian mendapatkan secercah harapan ya guys, karena saya tidak membaca secara detail, tapi pada intinya mereka akan mengembalikan sekitaran $270 juta kepada para customers-nya. Oke, dan ini sudah disetujui oleh sidangnya dan kemungkinan bakalan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kalau misalnya kalian merupakan pengguna Voyager, ya kalian coba cek gitu ya di media sosial mereka apa yang akan mereka lakukan, apa juga yang harus kalian lakukan untuk menerima uang kalian kembali kalau misalnya kalian memang termasuk salah satunya. Gitu ya. Jadi ini hanya berita selingan saja untuk kalian. Kalau misalnya kalian merupakan pengguna Voyager Digital, kalian boleh cek. Ini adalah berita baik harusnya untuk kalian, gitu ya. Dan yang terakhir juga adalah berita adopsi sebenarnya, Binance and Mastercard
will launch prepaid crypto cards in Argentina. Jadi setelah tadi ada Coinbase, kali ini Binance juga sama guys, melakukan progres yang cukup baik. Mereka bekerjasama dengan Mastercard untuk launching kartu prepaid di Argentina. Oke, dan ini nantinya bisa digunakan untuk ini kalian baca di sini. Binance said the card will allow its client in Argentina to use Bitcoin, BNB, and other cryptocurrencies to make purchases as well as ATM withdrawals in fiat wherever Mastercard is accepted. Jadi ini adalah juga berita adopsi besar gitu ya, dimana kita melihat akan ada kartu juga dari Binance. Mereka buatkan untuk kliennya di Argentina. Nantinya mereka yang mempunyai kartu ini bisa menggunakan Bitcoin, BNB, dan berbagai cryptocurrency lainnya untuk membeli produk dan jasa di Argentina. Sekaligus juga mereka akan bisa menarik uangnya dalam bentuk fiat dengan kartu tersebut. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan kartu ini nanti misalnya untuk gesek, misalnya kalian mau beli apa di Argentina gitu ya, kalian gesek, maka yang kepotong di kalian itu kan kriptonya, tapi masuk ke merchantnya itu adalah bentuknya fiat, jadi langsung di convert gitu. Karena seperti yang kita udah tahu juga beberapa hari yang lalu masih banyak retail yang memang mengatakan mereka fine-fine saja gitu ya kalau mau dibayar dalam bentuk kripto, tapi mereka pengennya langsung di convert ke fiat. Jadi mereka nggak pengen hold kriptonya, tapi langsung pengen di convert. Jadi pada intinya ya sama aja. Masuknya ke mereka itu langsung fiat, cuman dari kitanya kepotongnya dalam bentuk kripto. Gitu ya. Jadi ya dengan adanya beberapa sentimen positif hari ini, ya kita melihat market juga mencerminkan hal tersebut ya guys. Kita mulai melihat Bitcoin start kembali naik ke atas, merangkak ke atas. Dan ya, ini adalah hari yang baik, harusnya kita melihat berbagai berita-berita positif mulai bermunculan, terutama adalah yang soal BlackRock tadi ya. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari-cari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, saya bisa rekomendasikan salah satunya adalah Bybit. Ini adalah salah satu partner di channel kita. Kenapa di Bybit? Karena kalian di Bybit bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan. Semuanya ada di sini. Kalian mau copy trading bisa, mau beli NFT bisa, mau staking bisa, mau trading spot, future, semuanya bisa. Mau apapun sini semuanya ada pokoknya. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar di Bybit, linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian tinggal sign up dan kalian berkesempatan memenangkan reward hingga $4.000 kalau kalian menggunakan link yang ada di kolom description box di bawah. Nah, kenapa Bybit juga? Apalagi untuk kalian traders, karena saya sering sampaikan chart di Bybit itu termasuk salah satu yang paling stabil. Jadi tidak ada wick yang aneh-aneh ke atas ke bawah. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat signifikan yang perlu kalian cek ketika kalian mencari sebuah exchange untuk melakukan trading futures. Oke? So, silakan kalau misalnya kalian tertarik, klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar dan bisa start trading di Bybit. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk langsung ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke guys, untuk daily chart sebenarnya belum banyak yang berubah. Yang kita lihat hari ini adalah untuk sementara candlenya terlihat cukup baik ya guys. Terakhir kali kita mendapatkan beberapa bullish engulfing itu hasilnya adalah kita mendapatkan dorongan kembali ke atas. Terakhir di sini bullish engulfing kita mendapatkan dorongan. Di sini bullish engulfing kita mendapatkan dorongan. Di sini bullish engulfing kita mendapatkan dorongan. Kecuali yang di sini ya guys. Di sini kita nggak mendapatkan dorongan ke atas. Jadi secara probability tentunya kalau kita mendapatkan ada bullish engulfing itu adalah indikasi baik. Cuman tentunya kita belum mendapatkan closing candle hari ini ya guys. Cuman so far terlihat cukup baik. Setelah kita sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut itu closing dalam keadaan merah. Cuman saya udah sampaikan kenapa saya masih consider penurunan ini sebagai corrective move. Karena kalian bisa lihat gitu ya, penurunannya terjadi selama 7 hari berturut-turut, tapi kita hanya manage untuk nyampe ke sekitaran golden pocket 0,618 di sini. Oke, di sekitaran area di sini. Jadi, itu yang membuat saya meyakini bahwa yang terjadi di sini semuanya hanya dalam bentuk corrective move, dan kemungkinan menurut saya probability-nya dalam midterm kita harusnya mendapatkan ada leg berikutnya ke atas. Oke, jadi itu adalah di daily chart. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke 1 hour chart misalnya, harusnya kalian udah tahu ya outlook saya dari kemarin dan so far masih sesuai dengan yang kita mau ya guys. Dimana di video kemarin saya sampaikan bahwa saya lebih prefer bahwa kita mendapatkan drop terlebih dahulu, baru kita
meneruskan lagi reversal ke atas. Oke. Di video kemarin saya sampaikan ketika kita mendapatkan drop di sini, menurut saya probability-nya lebih tinggi adalah kemudian kita breakdown dari sini. Dan kita membentuk lower low baru menuju ke area yang saya highlight di sini, dan baru dari sini kita kembali akan reversal. Nah, kalau misalnya kalian belum sempat nonton video yang kemarin, ini saya kasih highlight-nya dulu sedikit. Cenderung saya merasa yang berikutnya bisa terjadi adalah kita mendapatkan breakdown ya guys di sini. Dan kita sepertinya membentuk dua wave di sini sebelum pada akhirnya kita akan naik lagi ke atas. Ini yang saya bisa lihat sekarang. Nah, jadi so far udah sesuai dengan yang kita mau ya guys, sesuai dengan senario yang kita kemarin juga udah bahas. Nah, apa yang berikutnya harus kita lihat lagi gitu. Nah, untuk sementara tentunya ini masih terlihat cukup baik, dorongan ke atas terlihat cukup impulsif di sini guys, oke? Cuman yang perlu menjadi catatan kalian adalah bahwa kita tahu ya, area yang sekarang sangat signifikan di 1 hour chart, itu adalah area yang kita kasih garis kuning di sini. Oke, ini akan menjadi hadangan utama untuk Bitcoin sekarang. Yaitu di sekitaran 23.400-an. Yang sebelumnya kalau kalian perhatikan ini menjadi area major resistance. Berkali-kali kita mendapatkan rejection dari sana. Dan ini harus kita tembus kalau kita pengen untuk kembali mendapatkan leg berikutnya ke atas. Nah, jadi saya akan sangat senang gitu ya. Kalau misalnya kalian belum sempat masuk di sini, kalau misalnya kalian zoom in ke 15-minute chart, harusnya kalian bisa menemukan di sini itu ada sebenarnya triple bottom gitu ya. Dan ini adalah potensial bagi kalian untuk masuk. Tapi kalau kalian misalnya pun belum sempat masuk gitu ya, kalau misalnya kalian masih ragu dan tidak sempat masuk dari sini, oke, maka menurut saya gitu ya, kalian lebih baik, kalau saya jadi kalian dan saya belum masuk nih, nah ini ceritanya seperti ini, maka saya akan melakukan hal ini. Saya akan menunggu dia mendapatkan dua konfirmasi. Konfirmasi pertamanya kita break dari trend di sini. Konfirmasi keduanya kita reclaim area di sini sebagai area major support, alias kita mampu break area major resistance di sini. Oke, kemudian kita mampu konsolidasi di atas area tersebut. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ini adalah peluang bagi saya untuk start kembali masuk ke market. Oke, jadi kalau misalnya kalian langsung buy di sekitaran area di sini, kayak ketika dia breakout langsung naik dan kalian buy, ini sebenarnya juga bisa jadi setup, tapi permasalahannya kalau kalian pakai setup yang di sini, maka kalian secara risk and reward sebenarnya itu tidak terlalu memadai. Kenapa? Karena berarti kalian harus protect diri kalian di sini, oke? Sedangkan kalian potensial rewardnya harusnya kan di next major resistance. Sedangkan major resistance berikutnya sudah sangat dekat di sekitaran sini. Oke, jadi RR-nya itu nggak bakalan cukup menurut saya. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kalian belum sempat masuk di sini, ya kalian mungkin harus menunggu untuk kita reclaim di atas area tersebut sebelum pada akhirnya kalian memutuskan untuk masuk kembali. Tentunya ini bukan financial advice ya guys, saya hanya kasih opini saya pribadi saja. Tentunya analisa saya selalu bisa saja salah gitu ya, jadi kalian tetap wajib melakukan riset sendiri. Nah, jadi untuk sementara kita melihat memang kita mendapatkan bounce yang lumayan kencang dari area yang saya highlight di sini. Oke, dan ya karena kita kemarin mendapatkan ada semacam triple bottom di sini, sebenarnya saya udah masuk sebagian di sini juga ya guys. Ketika kita breakout saya udah masuk sebagian di sini, walaupun tidak full porsinya, tapi ya oke lah gitu. Kalau misalnya ternyata kita dikasih setupnya lagi seperti yang tadi saya sebutkan, maka saya akan tambah lagi di sini posisinya. Oke, tapi kalau tidak dan ternyata kita mendapatkan rejection lagi dari sini atau dari area resistance di sini, maka yang paling jelek yang bisa saya dapatkan sekarang hanya break even gitu. Karena sekarang udah saya geser stop loss-nya ke area entry, dan saya tinggal menunggu saja market apakah sudah siap gitu ya untuk membentuk higher high baru, ataukah kita masih akan bergelut gitu ya dengan range di sini. Oke, yang kalau kita lihat sebenarnya yang terjadi di sini bisa kita consider sebagai fake out ya, karena kita tidak bertahan lama di bawah area ini dan kemudian kita kembali melakukan rejection yang cukup kuat, dan itu yang saya lihat sekarang guys. Oke, so far outlook midtermnya belum berubah. Selama kita mampu maintain di area di sini, saya masih merasa bahwa kita akan mendapatkan dorongan lagi ke atas. Senario paling idealnya tentunya adalah kalau misalnya kita mampu break di atas area ini, itu akan membuka gerbang baru gitu ya bagi Bitcoin untuk menuju ke area yang lebih tinggi, mungkin bisa menuju ke sekitaran 28 sampai 30 ribu dolar di sini. Oke, tergantung nanti dari segi price actionnya seperti apa ya guys, kita harus pantau
hari demi hari supaya kita bisa melihat progresnya seperti apa. Cuman so far so good guys, masih sesuai dengan yang kita inginkan, dan saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan ya kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.